Semakin dewasa atau tua lebih tepatnya, gue sadar kalau perjalanan ternyata bukan soal berapa jauh kita pergi. Tapi tentang apa yang berubah di kepala selama di jalan. Gak gitu aja sih, itu keren. 158 km dari Tangerang Selatan ke Geopark Ciletuh. Awalnya terdengar seperti touring biasa. Ngopi, gas, foto, pulang. Di jalur Cikidang saat perjalanan pergi, sempat ada temen yang jatuh. Gak parah, tapi cukup buat bikin semua langsung diam beberapa detik. Dan di momen kayak gitu, biasanya kita sadar kalau perjalanan itu nggak pernah benar-benar bisa ditebak. Karena sejauh apapun kita merencanakan rute, jalan tetap punya ceritanya sendiri. Setiap perjalanan selalu punya caranya sendiri buat ninggalin cerita. Kadang lewat jalan yang indah, kadang lewat rasa takut di tikungan. Jalur menuju Ciletuh ini nggak selalu ramah, tanjakan panjang, turunan curam, belokan patah yang bikin tangan refleks ngerem lebih dalam lagi. Dan anehnya justru di jalan kayak gitu kepala jadi lebih tenang. Mungkin karena saat riding untuk beberapa jam, hidup cuma sesederhana itu aja sih. Gas, rem, dan tetap fokus menikmati jalan di depan. Geopark Ciletuh sendiri terasa seperti tempat yang menyimpan umur. Tebingnya tua, lautnya tenang, kabutnya datang pelan-pelan tipis. Ada suasana yang susah dijelasin. Kayak tempat ini pernah melihat banyak hal, jauh sebelum kita datang, sebentar lalu pergi lagi. Geopark Ciletuh emang bukan tempat biasa. Kawasan ini resmi jadi bagian dari UNESCO Global Geopark sejak 2018. Dan katanya beberapa batuan di sini bahkan termasuk formasi tertua di permukaan Jawa Barat. Makanya vibes tempat ini tuh beda banget. Beberapa akses dan pembangunan kawasan wisata di sini berkembang setelah status UNESCO itu didapat. Makanya ada beberapa jalur yang terasa mulus dan mulai tertata buat wisatawan. Yang ditembak mau nggak? Dan yang paling menyenangkan, ketemu teman-teman baru pada saat riding yang seru dan asik. Oh iya, untuk pertama kalinya gue riding sejauh ini bareng istri setelah menikah. Dan anehnya, perjalanan yang tadinya terasa biasa, mendadak jadi punya banyak hal kecil yang terasa lebih berarti. Kayak nungguin lampu merah, saling nengok di spion, terus nanya capek apa enggak lewat intercom. Hal-hal sederhana yang mungkin nggak terlalu kerasa kalau dijalanin sendirian. OTW pulang gue lewat Lewiliang di Intas Cianten. Ada 3 misi kenapa gue pilih pisah dengan rombongan dan lewat jalur ini. Pertama, kebun teh Cianten, makan durian cengal, dan ketemu Pak RW Teddy. Jalan rusak parah jadi konsekuensinya. Dan ironisnya, tempat seindah ini masih ada jalan yang harus diperjuangkan pelan-pelan sama warganya sendiri. Dan disitulah gue ketemu sama Pak RW Teddy. Kita lagi ketemu dengan Bapak RW Teddy, RW Pembangunan. Ya betul. Itu bajunya apa Bapak Aing? Oh, Bapak Deddy Mulyadi atau Bapak Aing itu sudah tahu bahwa saya itu masuk viral di media sosial. Bukannya nggak mau dulu membangun jalan ini, karena memang PR beliau banyak. Jadi nanti saja katanya gitu. Sabar. Pemerintah ya senantiasa kapan saja ya membangun jalan ini. Karena ini sudah ada contoh. Warga biasa, tapi luar biasa termasuk Anda. Siap. Sehat-sehat ya, jalan Pak lebih Teddy. baik lagi. Nah, sehat-sehat terus, Sehat-sehat, lancar terus. alhamdulillah. Mudah-mudahan misi kita sama-sama Siap. bisa memperbaiki jalan. Alhamdulillah. Itulah alasan kenapa gue sampai hari ini masih suka motoran. Bukan cuma soal motor, bukan cuma soal jalan, tapi tentang cerita-cerita kecil yang gak pernah bisa ditebak sebelum perjalanan dimulai. Salam motoran. Nggak gitu aja sih, itu keren. Pasti jadinya keren.